Pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa, yakni mengetahui yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan yang diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik bola itu dikatakan bulat karena memang berbentuk bulat. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang bersumber dari Tuhan sehingga pengetahuan ini bersifat mutlak tentang apa-apa sudah ditetapkan, misalkan tentang hal yang baik dan buruk. Baik, ada beberapa teori pengetahuan. Yang pertama, teori realisme mengatakan bahwa pengetahuan adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta. Yang kedua, teori idealisme. Pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran yang diberikan pengetahuan, hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Yang ketiga, teori empirisme mengatakan bahwa menurut manusia memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dialaminya. Yang keempat, teori realisme menjelaskan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan yang benar diukur dan diperoleh dari. Baik, yang kedua, ukuran kebenaran. Tingkatan dan kriteria kebenaran. Yang pertama, kebenaran iderawi. Iderawi merupakan kebenaran yang paling sederhana. Sesuatu dikatakan benar jika dapat dilihat dengan indera tanpa berpikir lebih lanjut. Kedua, kebenaran ilmiah. Kebenaran pada tingkatan ini didasarkan pada indera dan diolah menggunakan rasio, sehingga kebenaran dapat diresio dan dilihat atau dirasakan dengan indera. Yang ketiga, kebenaran filsafat. Kebenaran pada tingkatan ini diperoleh dari rasio dan pemikiran lebih mendalam atau perenungan tentang suatu hal sehingga dapat diketahui kebenaran yang lebih mendalam. Yang keempat, kebenaran religius. Kebenaran ini bisa dikatakan kebenaran yang mistis karena tidak dapat dilihat dengan indera dan rasio karena bersifat mutlak, karena kebenaran ini bersumber dari Tuhan. Selanjutnya, teori kebenaran. Pertama, teori koherensi. Sesuatu dikatakan benar apabila ada hubungan yang dengan kebenaran yang sebelumnya. Misalnya, semua makhluk hidup akan mati, pohon termasuk makhluk hidup, jadi suatu saat pohon akan mati. Yang kedua, teori korespondensi. Sesuatu dikatakan benar apabila sesuai dengan objek yang dituju. Contoh, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jakarta dekat Bandung, jadi dapat dikatakan ibu kota Indonesia dekat Bandung. Yang ketiga, teori korespondensi. Sesuatu dikatakan benar apabila sesuai dengan objek yang dituju. Contoh, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jakarta dekat Bandung, jadi dapat dikatakan ibu kota Indonesia dekat Bandung. Keempat, teori pragmatik. Sesuatu dikatakan benar jika memiliki manfaat dan sudah diuji. Selama belum diuji, belum dikatakan benar atau tidak. Yang kelima, teori positivisme. Auguste Conrad menyatakan cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains adalah pandangan yang menganggap bahwa yang dapat diselidiki atau dipelajari hanyalah data-data yang nyata atau empiris yang mereka nampak positif. Yang keenam, teori esensialisme. Pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia dan terus berkembang. Yang ketujuh, teori kontinuitisme. Pembelajaran generatif adalah tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Kedelapan, teori kebenaran ilahiyah. Kebenaran yang langsung dari Tuhan dan bersifat mutlak.